Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Raden Asmujani dari jurusan Teknik Mesin dengan NIM 203200032. Pada hari ini akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya. Pengaruh jenis teknologi katup antara non-VVTi, VVTi, dan dual VVTi terhadap emisi gas buang. Kemudian penerapan tujuan utama teknik VVTi adalah untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar pada awal penggunaan. Teknologi hanya dipasangkan pada batu masuk atau ekor, tapi kemudian dengan perkembangan zaman diperangsanglah pada posisi katup masuk dan katup buang, atau yang sekarang disebut buang gitu ya. Karena kan tujuan utamanya adalah untuk menghemat bahan bakar, maka muncullah ide penelitian untuk meneliti apakah kemunculan teknologi pada katup tersebut juga dapat menekan emisi gas buang yang dihasilkan. Kemudian permasalahan yang ada diteliti terhadap tiga jenis mesin tadi, non-VVTi, VVTi, dan dual VVTi, adalah terhadap emisi gas buangnya. Apakah hasilnya berbeda antara tiga teknologi tadi? Emisi gas buang yang adalah CO, CO2, Hc, dan O2 yang ditimbulkan berdasarkan perbedaan teknologi non-VVTi, VVTi, dan dual VVTi dengan variabel putaran mesin 1000, 2000, 3000, dan baterai 2 RPM untuk mensimulasikan beban mesin ketika berjalan, sehingga penelitiannya akan valid karena RPM-nya bervariasi tergantung ketika kendaraan berjalan. Penelitian ini untuk mengetahui apakah dengan teknologi variable valve dapat menekan angka emisi gas buang yang semakin tahun semakin ketat pada regulasinya. Dan tinjauan pustaka dimulai dari prinsip kerja motor patak, yaitu ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha atau langkah tenaga, dan terakhir adalah langkah buang. Ketika langkah hisap, piston gerak dari atas ke bawah menghisap campuran udara dan bahan bakar. Kemudian ketika langkah kompresi, bahan bakar dan udara yang tercampur tadi ditekan, dimanfaatkan tekanannya, volumenya dikecilkan sehingga tekanannya menjadi besar dan dibakar di langkah usaha. Nah, langkah usaha inilah nanti akan dikonversi menjadi tenaga oleh sistem pemilik. Kemudian langkah terakhir adalah langkah pembuangan, yaitu membuang sisa gas pembakaran yang ada di dalam mesin. Kemudian fungsi dari VVTi yang paling utama, VVTi itu diambil dari kata kepanjangannya adalah Variable Valve Time Intelligence, yang fungsinya adalah untuk mengatur buka dan tutup katup masuk agar bisa diatur sedemikian rupa mengikuti beban kerja dari mesin. Pengaturan katup ini mengandalkan ECU atau yang biasa disebut Electronic Control Unit yang akan menyesuaikan perintahnya dengan putaran mesin, volume udara, temperatur pendingin mesin, dan posisi throttle. Dan itu suplai bahan bakar dan udara yang diatur oleh katup membuat pembakarannya menjadi. Kemudian ini adalah komponen dari VVTi. VVTi itu dia merubah sudut bukaan dari katup knob atau knob asli. Ada ECU, ada sensor, crankshaft sensor, VVT sensor, camshaft timing oil control valve, VVT sensor, camshaft sensornya, engine coolant, dan lain-lain dari semua sensor yang ada di mesin, kemudian dimasukkan ke dalam ECU, dan ECU nanti yang akan memerintahkan VVT sensor ini untuk merubah sudut bukaan dari katupnya, baik katup hisap maupun katup buang pada mesin dengan dual VVT. Kemudian reaksi pembakaran yang terjadi di dalam mesin, reaksi pembakaran yang sempurna adalah antara senyawa hidrokarbon atau bahan bakar dengan O2 itu akan menghasilkan gas CO2 dan H2O apabila pembakarannya sempurna. Tapi kalau pembakarannya tidak sempurna, maka dari senyawa hidrokarbon ditambah dengan O2
maka akan menghasilkan CO dan H2. Nah, ini CO adalah gas atau emisi gas buang yang ditimbulkan karena pembakarannya tidak sempurna. Kemudian, dampak emisi gas buang terhadap lingkungan, emisi kendaraan yang mencemari udara dan lingkungan dapat mengganggu kesehatan manusia, terutama bagi manusia yang ditinggal di kota besar, bermukim di daerah industri, dan padat lalu lintas kendaraan. Akibatnya, eh, yang timbul dari asap dan uap yang berbau akan mempengaruhi pernafasan, penciuman, penglihatan, badan menjadi lemas, dan IQ berkurang. Badan menjadi lemas karena CO itu lebih cepat mengikat oksigen dibandingkan dengan darah kita. Sehingga lama-lama kita kekurangan oksigen dan akhirnya menjadi lemas. Kemudian efek berikutnya adalah IQ berkurang dan bila dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan kematian massal dari penelitian Pasar Ibu tahun 2017. Kemudian dari hasil penelitian yang terdahulu yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, kadar emisi CO karbon monoksida untuk penggunaan kendaraan full VVTi dapat menurunkan emisi gas buang dengan perbandingan rata-rata kadar CO turun sebesar 0,032% dari kendaraan yang hanya memiliki teknologi VVTi. Dari kadar hasilnya di karbon, dual VVTi menurunkan hasil HC-nya yaitu sebesar 11,72 ppm dibandingkan dengan mesin dengan teknologi VVTi. Dari jurnal efisiensi tahun 2021. Kemudian dari hasil penelitian yang terdahulu juga, pada putaran 3000 rpm mesin non VVTi terdapat CO sebesar 0,03%. Sedangkan CO2 1,7%, HC 30 ppm, dan O2 22,24%. Kemudian pada mesin VVTi terdapat CO 0,009%, CO2 3,19%, HC 22 ppm, dan O2 9,7%. Dari hasil data di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa emisi gas buang yang bermesin atau berteknologi VVTi lebih sedikit dibandingkan dengan mesin non VVTi dan ramah lingkungan. Dari penelitiannya Munte tahun 2019. Kemudian teknis pengujian penelitian yang akan saya lakukan yaitu menggunakan kendaraan jenis Toyota Avanza, teknologi non VVTi, VVTi, dan dual VVTi. Nanti akan teknologinya kan akan berdasarkan dengan tahun produksi. Nanti yang non VVTi tahun 2005, yang VVTi tahun 2010, dan yang dual VVTi tahun 2016. Jadi menggunakan 3 jenis kendaraan dengan merek yang sama, cuma dengan teknologi mesin yang berbeda. Pengujian dengan variabel RPM 1000, 2000, 3000 RPM untuk mensimulasikan kendaraan berjalan normal ketika dia bergerak di jalanan umum biasa. Pengujian emisi gas buang menggunakan gas analyzer dan merek Gasbon. Dengan data yang akan diambil adalah CO, CO2, HC, dan NOx. Nah, berikut adalah jenis kendaraan yang akan kita gunakan. Yang pertama ada non VVTi, VVTi, dan yang terakhir VVTi. Teknis pengujiannya adalah menggunakan gas analyzer yang dicolokkan ke knalpot kendaraan dan nanti dengan variabel RPM 1000, 2000, dan 3000. Nah, inilah bentuk gas analyzer, alat yang kita gunakan untuk mencari data. Mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf,